طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Ibadah yang kita lakukan ini semua sesungguhnya bukan karena mau dinilai pahala, tidak. Kalau masalah nilai pahala gampang. Sholat pahalanya sekian, puasa pahalanya sekian, infak puasanya sekian, silaturahmi pahalanya sekian. Tapi bisa rusak nih, gugur semua pahalanya. Gara-gara apa? Gak ada rahmat Allah di dalamnya, Pak. Rusak kita nanti. Makanya bagaimana kita hari ini menanamkan kasih sayang Allah lewat apa? Ketakutan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan media sosial ini, Pak, sekarang ngeri nih, Pak. Saya selalu terkadang bermohon sama Allah, ya Allah, jauhkanlah fitnah dari dalam diri. Kalau sudah timbul fitnah dalam diri, Pak, waduh, suntuk kita, Pak. Bener. Kalau sudah timbul fitnah dalam diri, suntuk. Contoh, misal ada di kampung ini, Pak, yang nggak pernah lah datang ke masjid, nggak pernah. Mohon maaf saya, nggak pernah datang ke masjid di kampung ini. Tiba-tiba, Pak, datang ke masjid, sholat, rajin, infak, ada kegiatan, dia yang nyumbang, ada sesuatu, dia yang tampil di depan. Timbul fitnah, Pak. Nah kan, tengok kan, karena dia mau nyaleknya nih. Betul nggak, Pak? Makanya dia datang. Coba kalau enggak, yang dilakukan baik enggak? Baik. Ingin ada perubahan dalam diri dia, benar. Tapi kenapa bisa orang beranggapan seperti itu? Inilah fitnah nih yang ngeri, Pak. Makanya kita yang harus menjaga nih, Pak, takut kita sama Allah. Jangan sampai timbul fitnah. Kalau fitnah itu sudah timbul, Pak, oh ya Allah, coba tuh kalau kita lihat tuh kisah Nabi Yusuf sama Zulaiha, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil ihsan wa ni'matil hidayah wa ni'mati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi rasulillahi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'un basirun 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, di Ahad subuh ini, Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga rasa-rasanya kita hari ini yang mengaku sebagai seorang hamba harus terus senantiasa memperbanyak rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Banyak dari kita terkadang yang memahami konsep rasa syukur ini sering sekali tidak pada tempatnya. Terkadang banyak dari kita yang memahami konsep syukur itu hanya berupa materi, Pak. Padahal
seluruh rangkaian kehidupan perjalanan kita untuk menuju rahmat dan ridhonya Allah, itulah bagian bentuk rasa syukur kita. Walaupun pada pagi hari ini agak-agak takut juga tadi saya, Pak. Pertama, BKM tadi sudah menyampaikan, yang sama kita hormati, minta maaf, Pak. Kita kan kalau ada orang tiba-tiba datang minta maaf ini kan takut kita kan, Pak. Apa udah mau deket-deket, cerak-cerak kan ngono, Pak. Makanya tadi kutungguin, untungnya nggak ada yang jawab maaf, nggak ada. Cuman aku tadi sendiri dalam hati, maafkan, maaf. Tapi itulah kita nih. Kenapa? Karena itulah bagian dari bentuk rasa syukur supaya menyadarkan diri kita. Ustadz Hendro menyampaikan sambutan sebagai ketua FKSMM. Agak-agak takut juga tadi aku, Pak. Aku tengok ke kanan, aman. Ke kiri, kamar mandi. Ke depan rame. Karena sekarang nih, Pak, ustadz-ustadz ulama nih kalau ceramah, Pak. Tadi saya cerita di mobil sama Pak Jalal. Saya kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu ketika ceramah, Pak. Diberikan sebuah nasihat, dan nasihat itu bagi saya mungkin penting, Pak. Kenapa? Ustadz, tolong nanti kalau ceramah nanti ndak usah bicara-bicara tentang yang namanya politik. Dia harus dipisah, Pak. Pol sama iti. Kenapa harus dipisah? Bapak tahu iti itu jalannya piye, Pak? Menggal-menggol kan, Pak? Terus saya bilang, jadi kalau enggak bicara itu bicaranya apa? Saya bilang. Ustadz karena belum tahu. Kenapa? Orang-orang yang berbicara tentang politik itu saat semuanya pembohong, kata. Itu semuanya nanti masuk neraka. Ku tengokilah yang cakap, Pak, ya kan? Apakah dia Ijrail kan itu? Soalnya dia udah ngasih kita untuk masuk neraka. Dan kita umat Islam ini kasihan, Pak. Kenapa kasihannya? Kita masih menganggap masjid ini cuma tempat sholat, Pak. Padahal masjid ini tempat membangun kekuatan umat. Kita mau rembukan kumpul menguatkan Islam nih di masjid. Makanya sering-sering buat kegiatan di masjid, Pak. Supaya apa? Supaya kolbu dari umat Islam yang tadi disampaikan sama Ustadz Endro, berimannya itu menguatkan. Kenapa? Karena hatinya tertambat di masjid. Ini jangan nanti nggak pernah ke masjid, mati punya wasiat minta disolatkan di masjid, Pak. Ya kan? Kira-kira lah kalau di kampung inilah ada orang yang nggak pernah ke masjid tiba-tiba minta ngomong sama Pak Ketua BKM. Assalamualaikum, Bang. Kebetulan istrinya yang datang ke rumah bawa anaknya semua. Kenapa? Lakiku kan udah mau cerek-cerek ninggal iki, Bang. Napasnya wis tinggal siji. Terus dia punya wasiat iki. Apa wasiate? Ntar kalau mati engko sholat ke nang masjid ya. Kira-kira dikasih nggak sama BKM, Pak? Mau nggak dikasih cemana ya kan, Pak? Orang bukan masjidnya. Kalaupun mau dikasih pun sekalipun, Pak, kira-kira perasaan kita nih yang nggak pernah tahu dia ke masjid tuh kayak mana, Pak? Bahkan, di sini lagi letak kita berbicara rasa syukur sedikit. Maupun dia nggak pernah ke masjid, maupun kita tahu dia itu tukang banting, maupun kita tahu itu dia itu pemabuk, pada saat dia udah mati terbujur di sini disolatkan, kita semua ditanya, Bapak Ibu jamaah sholat jenazah bagaimana keadaan si mayit ini, apakah baik? Oh, kok baik? Tapi kita tahu nih, dia tadi tukang banting, ya kan, Pak? Nggak pernah mau ke masjid, mabuk. Ditanya apakah baik, semua kompak kita jawabnya baik kan, Pak?
Ternyata kalau udah masuk ke sini, ke masjid, semuanya jadi baik, Pak. Makanya nggak perlu ada yang diragukan, Pak. Ke masjid ini tempatnya baik, jadi nggak usah pakai larang-larangan. Yang sama kita hormati, Pak, anggota DPRD Deli Serdang periode 2024-2029, Bapak Arif Sah Pohan. Tadi ku tanya, nyalek ya Pak Arif itu ya? Saya bilang, nyalek Ustaz. Nomor berapa? 5 kata. Hitung-hitung 5. Wah, cukuplah kalau untuk dapat suara 3.500, tak bilang. Iya kan? Kenapa? Pak, saya ingin sedikit. 5 tuh Pak, banyak fungsinya nih Pak. Termasuk kita nih hari ini. Salaman, kan harus 5 kan Pak? Betul? Betul, salaman. Apa ada orang salaman 1 jari Pak? Gak ada, pakai 5. Rukun Islam kita 5. Tapi sebelum masuk yang kelima Pak, menguatkan yang pertama. Apa itu? Syahadat. Kalau kita tidak kuatkan beriman kita lewat syahadat Pak, apa bisa kita dikatakan nih kita nih, yuk sholat, puasa, zakat, naik haji, bisa? Enggak. Kenapa? Harus syahadat dulu yang utama. Ini gara-gara gini, Pak, mohon maaf nanti kalau saya ceramah pakai tangan Pak, agak diingatkan Pak. Sekarang aku takut ceramah pakai tangan. Ini hari ini makanya bingung aku nih Pak. Apakah mau 3 atau 5 atau 2 atau 1 aja nih? Tapi pada hari ini saya cuma mau bahas 1 aja lah Pak. Nggak yang lain-lain. Berbicara tentang janji Pak. Ini enak nih kita nih. Terus yang sama saya hormati juga, kita nih Pak semua hidup, selain nih kulit, di bawah kulit itu ada tulang Pak. Yang saya hormati tulang saya, Ustadz Samsir Lubis. Ini tulang saya Pak. Karena kalau nggak saya panggil tulang saya nanti Pak, hilang pula tulang awak. Jadi saya hormatilah Ustadz Samsir sebagai tulang awak di sini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah kita menjadi umat Rasulullah yang dirindukan untuk mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan Pak yang sering kita dengar, atau mungkin bisa jadi ini kalimat ini sering juga keluar dari lisan kita. Apa itu? Manusia itu tempatnya salah dan lupa Pak. Betul kira-kira Pak? Betul ya? Tapi kalimat ini nggak cocok buat kita Pak. Kenapa? Kalau manusia itu menjadi tempatnya salah, tempatnya lupa, maka nanti akan menganggap hal yang wajar ketika kita melakukan sebuah kesalahan Pak. Oh, wajar lah, namanya manusia, salah. Bahkan ketika kita menganggap lupa itu bagian hal yang biasa dalam kehidupan kita, sehingga nanti kita akan menyepelekan mana yang telah ditetapkan Allah buat kehidupan kita. Contoh, sholat subuh. Kang, kok nggak sholat subuh mau? Lali aku. Menganggap lupa itu hal yang biasa karena apa? Kalimat tadi, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Makanya mohon maaf Pak, ini kan musim-musim kampanye kan Pak. Banyak orang berjanji kan. Bapak, Ibu, saya kalau jadi Pak. Saya ingatkan sama beberapa kawan-kawan yang nyalek, kalian kalau cakap jangan pakai bahasa kalau jadi. Tuh, jadi cemana Bang bahasanya Bang? Nih, ku ajari nih ya. Bisa juga Pak Arif nanti terapkan juga nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini berkat dukungan Bapak Ibu semua, anggota DPRD 2024-2029. Piye Pak Arif iki? Urung jadi kok wis ngomong anggota DPR. Saya Pak,
Nggak pernah dalam diri saya hari ini membayangkan bisa masuk di kantor DPR, DPRD, nggak pernah terbayangkan sama saya, Pak. Makanya kalau Bapak nanti lengok itu, mobilku belakangnya bacaannya Ustadz Dewan, Pak. Karena main-mainnya tiap hari di gedung DPRD, Pak. Dan itu doa dari orang semua, Pak. Walaupun Dewan itu rupanya setelah aku tanya-tanya sama mama-mama yang nabalkan, namanya rupanya disingkat orang itu Denny Kurniawan rupanya, Pak. Bukan karena aku tiap hari main-main di DPR rupanya. Tapi nggak apa-apa. Jadi doa kan, Pak. Banyak kawan-kawan, Ustadz maju aja Ustadz, nyalek. Ustadz kan banyak jamaahnya di sini, di sini, di sini. Saya bilang apa, Pak? Aku masih takut. Berarti Ustadz nggak mau bawa perubahan umat Islam. Saya ndak harus pun di dalam, saya bisa bawa perubahan. Hanya perubahan? Enggak, perbaikannya juga. Makanya kita harus sadar di dalam diri kita ini, Pak, ada satu yang sering kita lupakan. Apa itu? Ketika kita di dalam rahim seorang emak, janji kita, Bapak, alastu bi rabbi. Itu janji kita. Sama siapa? Sama yang punya diri. Siapa? Allah. Makanya andai kata, Pak, kita ini kalau sadar diri kita ini siapa, diri kita ini cuma seorang hamba yang nggak punya kekuatan apa-apa. Coba, apa kekuatan kita, Pak? Nggak ada. Tapi kenapa kita nih hari ini nggak mau dekat sama yang punya diri? Kegiatan FKSMM ini, kalau yang hadir ini, mohon maaf, Pak, cuma takut sama Ustadz Hendro, cuma takut sama Ustadz Samsir, pulang gak usah datang, Pak. Iya. Kenapa? Kalau cuma takutnya sama Ustadz Hendro, sama Ustadz Samsir, gak usah. Tapi takutnya cuma sama Allah. Lalu bagaimana ketika kita melihat Ustadz Hendro sama Ustadz Samsir? Kita yakin dan percaya dari mereka berdua, kita bisa membuka silaturahim seperti ini, Pak. Oh, Ustadz, awal mulanya 500 orang. Sekarang tinggal tadi dikatakan sama Pak Jalal tinggal 2,5, 300. Saya, Pak, nggak ngelihat angkanya. Coba, saya nggak nakut-nakuti, Pak. Tadi waktu saya datang turun dari mobil, Pak, saya perhatikan, termasuk ibu-ibu yang di luar nih, Bu. Gunakan imannya, Bu, ya. Saya melihat ibu-ibu yang duduk di luar itu, di kanan kiri ibu itu ada makhluk Allah yang lain, Bu. Bapak-bapak juga loh, Pak. Tetap ada loh makhluk Allah yang lain. Pertama, Rakib dan Atid. Nyatati semua, Pak. Siapa yang makan udah dapat roti satu dari luar, di dalam ngambil roti Ustadz lagi, ketahuan, ya kan? Ketahuan. Itu satu. Atid udah nyatati semua. Tapi yang terus hari ini nempel ngikuti kita siapa, Pak? Ijroil, Pak. Dan Ijroil waktu nyabut nyawa pun nggak nengok-nengok. Oh, ini ketua FKSMM nih, nanti aja dia, belakangan aja. Nggak ada, Pak. Kalau memang udah sampai waktunya, lewat. Janji itulah yang hari ini harus kita tepati sama yang punya diri. Sama siapa? Allah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih sering sekali yang pertama melupakan janji pada diri kita sendiri, Pak. Kok bisa gitu, Ustaz? Kok bisa lupa sama janji diri kita sendiri? Iya. Karena Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 44, Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun. Kita sering sekali nyuruh orang lain berbuat baik. Nyuruh orang sholat bagus, Pak? Enggak lah. Orang sholat kok disuruh? Ngingatkan yang betul, Pak. Makanya mohon maaf, Bu, ibu-ibu di luar, kalau ada suami yang payah kali disuruh sholat, jangan nyuruh, Bu, tapi diingatkan. Kalau disuruh itu nanti yang buat ibu begaduh. Coba sekali-sekali tes, suruh suaminya sholat, pasti begaduh. Sholat bang, udah mau mati aja pun kau bang, nggak ingat kau lagi sholat, begaduh.
Tapi kalau cuma mengingatkan, hayya 'alas shalah. Udah masuk azan tuh, Bang. Salat yuk. Mengingatkan, Pak. Kenapa? Karena Allah pun sesungguhnya cuma mengingatkan sama kita. Kalian nih hambaku. Kalian nih aku yang buat. Harusnya kalian patuh sama aku. Cuma itu Allah bilang. Makanya kita sering lupa sama diri kita sendiri. Perhatikan ayatnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Disuruh ngapain, Pak? Jaga diri. Disuruh jaga diri kita dulu kan? Baru mana? Wa ahlikum. Baru keluarga. Ini bagaimana dia mau jaga keluarganya, diri dia sendiri pun nggak dijaganya. Makanya banyak nanti dari kita yang lupa kepada diri kita sendiri, kita nyuruh orang berbuat baik, tapi melupakan diri kita sendiri. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah mengingatkan buat diri saya juga. Kita semua nih Pak, terbayang nggak dengan model bentuk tubuh kita seperti ini sekarang, Pak? Nggak kan? Kok bisa nih seperti ini? Nggak terbayang. Mama mertua, Pak, di rumah, waktu kebetulan takdir Allah kena stroke, Pak. Waktu kena stroke, saya cuma bilang sama mama satu, hidup ini menjalani takdir, Ma, saya bilang. Maka kalau kita nih dengan niat iman dan takwa kita yang kuat dalam diri, tanamkan hanya Allah nanti yang akan memberikan solusi jalannya. Sampai dokternya heran-heran, Pak. Belum sampai 3 bulan, udah bisa bercakap, udah bisa jalan. Lalu saya ingatkan lagi setelah udah sehat, kita hidup nih, Ma, menjalani takdir, saya bilang. Artinya apa? Tanyanya yang kedua kali, Pak. Kalau kita sudah sadar diri kita lemah, maka kita yang harus menjaga diri kita seperti apa? Saya, Pak, usia masih muda, Pak. Beberapa tahun lagi hampir 50. Minum ini, Pak. Kalau cuma dikasih misalnya 5 botol, cukup nggak sama saya, Pak? Cukup. Ini bukan karena Pak Arif nomor 5, makanya Bapak pakai 5 ya, Pak. Enggak. Karena aku yakin di luar masih banyak lagi tuh, Pak, ya kan? Tapi bisa jadi, Pak, ini nggak bisa masuk di dalam diri saya. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan, Denny, kau nggak bisa minum ini. Kenapa? Kalau kau minum ini nanti, ini. Makanya kita harus balik sadar diri. Jaga diri kita dulu. Supaya jangan apa? Inilah, Pak, bisikan setan nih, Pak. Banyak kali bisikannya. Kalau saya nggak pandai kayak Ustadz Endro tadi, Pak. Nggak pandai saya. Kalau Ustadz Endro tadi enak kali rasanya. Saya sampai saya tengok gini tadi kan, Pak. Paten kali Ustadz Endro ini cara jelaskannya. Jangan lupa, Pak. Tanggal 14 Februari nanti. Kalau bisa jangan sampai 2. Apanya? Aku pikir-pikir juga tadi, Pak, ya kan. Rupanya jangan sampai 2 kali nyucuk. Kenapa? Batal. Memang betul, Pak, batal. 2 aja batal, apalagi 3 kan, Pak? 1 aja, betul. Sampai aku tengok, betul juga lah kata Ustadz ini ya. Kan betul, Pak. Cerdas. Tapi itu Ustadz Hendro. Kalau saya, Pak, saya cuma ingatkan, saya 1 ini nggak cukup, Pak. 5. Di rumah kami, Pak, saya, istri, mama, anak. 5 kami, Bu. Makanya kalau bontotin nanti 5, Pak. Nah, aku cuma ngingatkan aja. Janji sama diri, Pak, supaya jangan lupa. Makanya kita nih harus ingat sama janji kepada diri kita sendiri dulu. Apa janji kita? Ya Allah, aku ini cuma hamba, jalani takdir yang telah Engkau tetapkan. Bagaimana menjalani takdir ini supaya rahmat Allah itu sampai sama kita? Maka kita, Pak, harus sadar. Itulah dia. Banyak kan dari kita ini kadang nggak sadar, Pak. Merasa diri kita udah paling kuat. Bener. Mohon maaf, bapak-bapak Satgas, Pak. Aku, Pak,
penggemar YouTubernya FKSMM, Pak. Pak Aris, Pak Jul. Kalau ada apa-apa dikirim, Ustadz ini langsung ku like, subscribe, langsung, Pak. Walaupun aku gini, kapan aku diajak ngopi sama orang ini lagi? Nggak pernah lagi, Pak, diingat-ingat lagi. Tapi ya nggak apa-apa ya kan? Kan ingatkan boleh, Pak, kan? Supaya jangan lupa sama janji tadi, Pak, ya kan? Ingatkan, boleh. Kenapa pula nggak boleh? Boleh. Cocok, ingatkan. Makanya diri kita ini harus sadar ketika di dalam rahim emak kita ditanya Allah, alastu bi rabbi, siapa nih aku? Allah. Tapi waktu keluar kita dari rahim emak, lupa kita semua, Pak. Lupa kita. Sehingga apa? Kita nangis nyari-nyari, ya Allah apalah janjiku tadi dalam rahim, ya Allah apa? Nangis kita. Diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Siapa ya itu? Udah diajankan pun diikomahkan, masih mikir kita, siapa ya yang disebutkan itu? Sehingga kita terus mencari siapa itu. Maka kalau kita hari ini jauh-jauh dari masjid, Pak, jauh kita mendapatkan nilai-nilai nyaman, damai, berkah dalam hidup kita. Masjid ini bukan hanya tempat sholat yang saya sampaikan, tapi membangun kekuatan umatnya. Maka kita harus sadar sama diri kita. Kita ini ke masjid mau ngapain? Saya tadi agak takut lagi, Pak. Saya ini hari ini banyak takutnya nih, Pak. Diingatkan lagi sama Ustadz Endro, tolong Pak, yang pakai baju seragam masuk. Aku gini, ini baju seragam dari caleg Pak Arif atau kayak mana? Kan gitu dia kan. Ya kan cocok juga kalau kita semua pakai baju seragam kan, Pak? Ya kan? Ya cocok lah. Kenapa pula nggak cocok? Makanya kita nih hari ini harus balik lagi. Oh, hari ini aku harus sadar. Kenapa? Janjiku sama Allah untuk menjadi hamba yang beriman. Maka keimanan inilah yang harus kita kuatkan. Pertama, Pak, yang diturunkan itu iman, Pak. Lalu diturunkan Allah Islam. Lalu diturunkan Allah ihsan. Ihsan inilah nanti yang akan menjadi kunci kita, Pak. Kita mau kemana? Setelah ihsannya sudah muncul, maka nih bagaimana kita memahami alam ini. Alamnya sudah sampai, maka terakhir, Pak, mau dibawa kemana diri kita? Kalau ditanya nih semua, ibu-ibu di luar juga kalau ditanya, mau masuk surga atau neraka? Surga kan, Pak? Ke masjid enggak? Sholat enggak? Semua punya cita-cita mau masuk surga, Pak. Tapi kenapa kita janji sama diri kita kepada Allah tidak kita jalankan? Maka kuncinya lah, Pak, di sini. Ketika kita bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itulah, Pak, janji kita tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah janji kita lagi. Makanya kita ini kadang terlalu banyak janji, Pak, sehingga lupa diri. Saya nggak mau, Pak, banyak-banyak janji. Istri di rumah, Pak, saya setiap udah dapat kiriman channel YouTube FKSMM, saya suruh istri nonton. Nah, kau tonton nih, saya bilang. Istri saya, Pak, baru lubis, Pak. Makanya tadi saya bilang Ustaz Samsir itu tulang saya. Kebetulan istri baru lubis. Lubis itu kan, Pak, kalau perempuan keras dia, Pak. Waktu saya mau dapat istri, mau dapat calon istri ini, jadi saya jadikan istri. Apa kata almarhumah mama saya? Bang, tolonglah, jangan kau carilah orang mendiling. Kenapa, Mak? Saya bilang sama mak saya, nanti kalau mama datang ke rumah kalian, nggak dikasih makan, mama. Ini mohon maaf tulang ya kan. Tapi apa saya bilang sama mak saya? Oh, Mak, nggak gitu, Mak. Semua tergantung bagaimana nih saya nanti sebagai suaminya. Janji saya ketika orang tua istri saya itu mengucapkan saya nikahkan anak kandung saya yang bernama ini kepadamu dibayar tunai. Janji saya bukan sama ayahnya, tapi janji saya sama diri saya di hadapan Allah. Saya terima, maka saya yang harus membentuknya semua. Oh, makanya banyak yang bilang, Ustaz Denny, istri Ustaz Denny itu baru lubis lain ya, agak lembut ya. Oh, lembut kali lah, saya bilang. Makanya aku cari baru lubis, saya bilang. Ya kan, Pak? Baru mulai saya bisa bilang gitu. Tapi kenapa Ustaz Denny kok takut kali kayaknya sama istri? Bukan takut, aku bilang. Dia terlalu berani sama aku.
Kan betul, Pak? Kalau takutnya enggak, Pak. Kenapa? Takut saya cuman sama Allah. Balikkan. Makanya kenapa, Pak, tadi waktu saya duduk tadi setelah saya minum ini, saya foto, Pak. Sarapan pagi Papa roti ada 4 sama ini. Di meja ada 1, saya bilang. Kayaknya enak rotinya tuh, Pak. Tenang, pulang dibawa ibu bilang. Nah tahu ya, lupa pula ibu di luar ya kan. Aku kan ngingat-ingatkan, boleh. Namanya ngingatkan boleh kan, Pak? Boleh. Ngingatkan lagi. Itulah janji kita, Pak. Supaya apa? Supaya kita nih sadar diri kita siapa. Yang kedua, Pak. Setelah kita lupa terhadap janji kepada diri kita sendiri, kita lupa janji kita, Pak, sama Allah. Coba. Ketika kita sudah lupa sama Allah, Pak, yang hadir dalam diri kita apa tuh? Kita nggak ingat sama Allah nih. Contoh, saya kasih sederhana aja contohnya. Jujur tapi ya, Pak, mohon maaf, ibu-ibu juga jujur. Apakah kita semua yang duduk di sini, Pak, pernah ada yang lupa sama istri atau sama suami? Ustaz Endro pernah lupa sama istri? Pernah ya? Oh, berarti ada can juga nih untuk yang berikutnya ya kan? Lupa deh rupanya. Kode nih, ya kan? Aku cuma ingatkan aja. Aku pun nanti jadi saksi nggak apa-apa lah. Pokoknya aku kosongkanlah waktuku semua nanti. Tenanglah. Kenapa nih kita nih tadi seperti itu? Karena kita nih belum sadar. Saya sampai bahasa saya begini, Bapak Ibu. Yang mau kita cari dari kita berumah tangga itu apa? Kita sering sebut tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Kan sering kita sebutkan. Tapi apa yang mau kita cari dari itu semua? Kedamaian, Pak. Bagaimana bisa mendapatkan kedamaian itu? Cuma satu kuncinya. Bukan karena tadi perubahan perbaikan tadi, Pak, enggak ya. Cuma satu kuncinya. Apa itu? Kita nih, Pak, jangan lupa sama Allah. Dimanapun kita ada, dimanapun kita berjalan, dimanapun posisi kita, cuma Allah. Suatu ketika pulang ceramah, Pak, dari Rantau Prapat, nama daerahnya Sigambal, Pak. Kebetulan besok pagi ada jadwal ceramah di Baligi. Saya tanya panitia, dari manalah saya supaya bisa cepat ya? Oh, Ustaz, nanti Ustaz tuh Simpang Koramil, ada sebelah kiri, sebelah kanan SPBU, depannya Simpang Koramil, belok kiri, Ustaz. Ikuti jalan itu, Ustaz. Jalannya udah cantik, mulus. Oh, sampai ke sana, sampai. Ikutilah sesuai dengan Google Map. Ini, Pak. Pakai ini. Sekarang, Pak, Bapak saya tanya, kenapa suara Google Map itu, Pak, perempuan, Pak? Coba, ada yang kita punya suara Google Map itu laki-laki, Pak? Nggak ada, kan? Suara Google Map itu semua perempuan, Pak. Nanti saya akan ceritakan kenapa suara Google Map itu perempuan. Saya ikutilah petunjuk yang disampaikan tadi, Pak. 2 jam lebih sudah perjalanan itu, takdir Allah, mobil, Pak, keprosok. Masuk di dalam tanah, berlumpur, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Posisi sudah azan maghrib pada saat itu. Kita kan cemas, Pak. Ini mau ngisi kita di sana besok pagi. Kalau ini nggak bisa maju, nggak bisa mundur, ku tinggal mobil ini adalah takdir Allah. Keluar dari dalam hutan sawit, Pak. Mobil Tabbada, orangnya isinya 5 orang. Bukan karena Pak Arif 5 lagi, Pak, enggak. Aku tukang ingat-ingatkan orang aja ini, Pak, ya kan. 14 bulan 2 dan 5 kan itu aja. Keluar 5 orang dari Tabbada, dari dalam hutan. Mau kemana? Tengoknya gini. Ustaz Denny, mana Ustaz? Saya mau pergi ke Baligi. Ngikuti nih Google Map. Oh, betul Ustaz, tinggal sedikit lagi. Paling nggak sampai lah 30 menit Ustaz. Nggak sampai 30 menit ya? Iya. Cuman Ustaz ngapain lewat sini? Loh, kenapa? Yuklah Ustaz turun. Turun saya, Pak. Memang udah mau ditembuskan, Pak. Ada jembatan pakai titik besi. Itu nanti kalau kita mundur ke belakang, tembusnya itu namanya Kampung Pajak, daerah Labura, Pak, tembusnya. Lurus saya ke depan, betul udah ada jembatannya, Pak. Tapi 30 meter lagi belum disambung, jatuhnya ke jurang, Pak. Pada saat itu yang saya rasakan apa? Ketika terperosok, Allah lah tempat berlindung saya, Pak. Tidak ada yang lain. Dan siapa yang sangka, Pak, dari dalam hutan, katanya mereka biasanya jam 4 sebelum asar udah pulang. Ini tak kenapa lah kami Ustaz, kok bisa tiba-tiba nih kami jam 6 sore, hampir setengah 7 ini baru keluar dari hutan.
Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, siapa lagi, Pak? Makanya kita nih jangan sampai lupa sama Allahnya. Kalau kita pun hari ini, Pak, mohon maaf ya, saya tidak ada unsur untuk berkampanye, nggak ada. Kita berangkat dari rumah hadir ke TPS 14 Februari nanti, Pak. Niat kita tuh cuma takut sama Allah, Pak. Bukan takut sama yang lain. Nggak ada. Takutnya cuma sama Allah. Supaya apa? Kalaupun andai kata nih, Pak, ternyata, oh ada bisikan. Makanya nih saya jelaskan, kenapa suara Google Map itu perempuan, Pak? Karena dia bisikan. Dan saya cuma ingatkan sama ibu-ibu di luar, jangan suka bisik-bisik sama suami, Bu. Bisa apa? Sengsara suaminya. Saya gara-gara tadi, Pak, nyasar tadi itu gara-gara dibisikin sama istri sama Google Map. Pak, cantik kali jalannya ya, mulus ya, Pak. Oh iya, memang mulus, Pak, jalannya. Dari si Gambal itu belok, nanti ada simpang Koramil, belok kiri masuk ke dalam, Pak. Mulus jalannya 2 jam setengah, Pak. Nggak punya jumpa lubang, tapi tiba-tiba keprosok jumpa tanah, Pak. Itulah dia. Makanya saya ingatkan sama istri rumah, kau kalau pengen sesuatu, nggak usah kau bisik-bisik. Langsung aja kau bilang, Pak, mama pengen ini. Daripada nanti bisik-bisik, Pak, tengoklah tuh, Pak. Kakak sebelah itu, Pak. Satu kantornya kalian, Pak, sama suaminya. Dia udah bisa, Pak, ganti mobil Innova. Papa masih Agya aja, kecil aja mobil kita, Pak. Nggak bisa, Papa, ganti rupanya mobil kita jadi Innova. Saya bukan apa-apa, Pak, mohon maaf. Duit ada, Pak. Untuk mengganti mobil ada. Tapi karena saya tadi takut sama Allah, Pak. Dan kenapa mobil saya nggak saya ganti-ganti, Pak? Udah 3 orang mati dalam mobil aku, Pak. Jadi makanya tadi Pak Jalal tadi waktu numpang, Ustaz sekalian aku numpang. Aku mikir juga nih, aduh, hancur lah ini kayaknya nih. Karena Pak, makanya nggak pernah aku, Pak, ngajak-ngajak siapapun, Pak. Tadi jumpa bapak-bapak di jalan cuman kolekson, Assalamualaikum, Pak. Nggak berani aku ngajak. Baru tadi Pak Jalal beranilah dia, Pak, ikut. Ustaz ikut, aku juga gini, aduh, hancur lah inilah. Udah 3 orang soalnya dalam mobil gue yang mati kan, Pak. Bukan nakut-nakuti, itulah kejadiannya. Adik emak, tetangga rumah, kawan kantor, Pak. Makanya setiap di kantor itu saya pulang, yuk bareng sama Bang. Nggak salah, Bang. Tapi ini angkot aja, Bang. Kenapa kalian? Ngeri kali mobil Abang, udah 3 yang mati di dalam mobil Abang itu. Tapi begitu. Kenapa? Kita cuma takut sama Allah, Pak. Makanya kita pun, Pak, hadir kita sama-sama di sini karena ketakutan kita sama Allah. Takut apa? Nggak dapat rahmatnya, Pak. Ibadah yang kita lakukan ini semua sesungguhnya bukan karena mau dinilai pahala, tidak. Kalau masalah nilai pahala gampang. Sholat pahalanya sekian, puasa pahalanya sekian, infak puasanya sekian, silaturahmi pahalanya sekian. Tapi bisa rusak nih, gugur semua pahalanya. Gara-gara apa? Nggak ada rahmat Allah di dalamnya, Pak. Rusak kita nanti. Makanya bagaimana kita hari ini menanamkan kasih sayang Allah lewat apa? Ketakutan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan media sosial ini, Pak, sekarang ngeri nih, Pak. Saya selalu terkadang bermohon sama Allah, ya Allah, jauhkanlah fitnah dari dalam diri. Kalau sudah timbul fitnah dalam diri, Pak, waduh, suntuk kita, Pak. Bener. Kalau sudah timbul fitnah dalam diri, suntuk. Contoh, misal ada di kampung ini, Pak, yang nggak pernah lah datang ke masjid, nggak pernah. Mohon maaf saya, nggak pernah datang ke masjid di kampung ini. Tiba-tiba, Pak, datang ke masjid, sholat, rajin, infak, ada kegiatan, dia yang nyumbang, ada sesuatu, dia yang tampil di depan. Timbul fitnah, Pak. Nah kan, tengok kan, karena dia mau nyaleknya nih. Betul nggak, Pak? Makanya dia datang. Coba kalau enggak, yang dilakukan baik enggak? Baik. Ingin ada perubahan dalam diri dia, benar. Tapi kenapa bisa orang beranggapan seperti itu? Inilah fitnah nih yang ngeri, Pak. Makanya kita yang harus menjaga nih, Pak, takut kita sama Allah. Jangan sampai timbul fitnah. Kalau fitnah itu sudah timbul, Pak, oh ya Allah, coba tuh kalau kita lihat tuh kisah Nabi Yusuf sama Zulaiha, Pak. Fitnah kan? Nah, bagaimana Yusuf difitnah, katanya ingin memperkosa nih Zulaiha. Tapi ada satu keadilan yang timbul, Pak, dalam diri. Apa itu?
Karena takut sama Allah diingatkan. Coba lihat, kalau memang betul lah pula si Yusuf itu yang memang mau berbuat nggak baik sama Zulaiha. Coba lihat dari bajunya tuh, lihat. Yang koyak mana? Oh, bagian punggung belakang. Nah, berarti siapa yang mau nyari gara-gara? Kan itu. Makanya kita Pak, kalau sudah maju ke depan, jangan pernah mundur ke belakang Pak. Tapi ketika di depan tadi ada jurang yang saya tadi itu Pak, jangan mundur, putar balik. Ya kalau mundur Pak payah, putar balik. Supaya apa? Begitulah kehidupan kita, putar balik kita, jumpain Allah lagi balik. Mohonnya sama Allah. Jangan bermohon sama yang lain. Bapak nanti jalan-jalan Pak ke Tiga Binanga. Saya sebulan yang lalu baru dari sana. Ada nama pesantren namanya Sirajul Huda Pak. Daerah Tiga Binanga. Kebetulan pimpinan pesantrennya cerita sama saya begini. Dan ini saya rasa bisa jadi motivasi buat saya dan kita semua. Saat ini, pertama kali saya datang ke kampung ini. Waduh, susah kali loh semuanya. Terus, memperjuangkan agama Allah ini nggak mudah. Kenapa? Aku datang Ustaz Denny duduk, minum kopi. Apa dibilang orang itu? Nah kan, tengok tuh. Udah nampak tuh orang-orang yang mau ngajak kita masuk surga kan. Ini yang bicara orang Islam Pak. Tapi belum ada imannya. Islamnya udah ada dia, imannya belum ada. Tengok nih, udahlah, mulailah kita nanti ini pasti dia cerita-cerita tentang Allah katanya. Terakhir, saya terus aja Ustaz ini, setiap hari saya datang ke warung kopi, duduk situ. Saya ceritanya cuma tentang Allah aja. Sehingga suatu saat orang yang tadi ngejek saya diuji Allah. Waktu diuji Allah, dia lupa bawa duit Pak. Minum kopi lupa bawa duit. Dia bilang gini sama yang pimpinan pesantren. Ustaz, saya lupa bawa duit lah. Apa dibilang sama Ustaz ini? Jangan minta sama aku, minta sama Allah. Cemana pulanya ini Ustaz? Masa pula aku disuruh minta sama Allah? Ya iya, mintain sama Allah, jangan minta sama aku. Cemana caranya? Kau ambil air wudhu, kau sholat. Diajarkan Pak. Ambil air wudhu, sholat. Sholat apa kata dia? Keluar dia dari masjid Pak. Pas pula, itulah takdir Allah Pak. Dia mengangkat sendal dia Pak. Di bawah itu ada duit 50.000. Kalau itu kuasa Allah, siapa yang naruh? Dia mijakkan sendal itu di bawah, nggak tahu ataukah memang sudah terpijak atau apa. Tapi ketika dia mengangkat sendalnya, ada duit Pak di bawah. Makanya nanti kita pulang nih Pak, tengok di bawah sendal kita semua Pak. Ada nggak kira-kira ya kan? Mana tahu kan itu. Cuma kalau nanti pula tiba-tiba kita keluar ngangkat ini langsung ada duit, ada duit. Besok rajin lagi kita ke masjid Pak. Masuk lagi susun situ. Artinya apa? Kalau kita semua serahkan sama Allah, takutnya sama Allah, bukan berharap sama makhluk, maka Allah nanti yang akan menggiring kita. Perubahan perbaikan buat diri kita itu kuncinya satu, takut sama Allah. Yang ketiga Pak, nanti kita Pak akan banyak dari kita manusia yang lupa janjinya kepada ayat-ayat Allah Pak. Tadi saya sholat subuh Pak, diminta untuk jadi imam. Walaupun saya kadang jarang mau Pak. Allah mengingatkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Al-A'raf 179 Pak. Allah akan isi neraka jahanam itu cuma dari dua golongan Pak. Golongan jin dan golongan manusia. Makanya betul kata Ustaz Endro. Jangan sampai yang dua, nanti golongan jin sama golongan manusia masuk neraka jahanam kita Pak. Enggak, aku takut-takuti ayat Allah. Kenapa salah satunya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi hatinya enggak yakin sama ayat-ayat Allah. Mohon maaf Pak, saya orang pertama Pak yang membuat statement. Bapak jangan marah, kalau Bapak marah boleh nanti Pak, boleh pertanyaan. Sayalah orang pertama yang bilang Pak, waktu kawan-kawan ada video di 2017 atau 2018 itu tentang bahwasannya Pak orang semua menghujat, menghina yang namanya Pak, kalau saya sebut Bapak pasti tahu, Ahok. Tahu kan? Orang semua menghina, wah memang kafir. Saya malah dukung Pak, saya bilang mantap. Kenapa? Kalau nggak karena dari muncungnya kita ini umat Islam nggak tahu kalau kita memilih pemimpin Muslim itu kewajiban buat kita Pak. Kalau nggak karena dari mulutnya Pak.
Makanya saya bilang mantap, walaupun keluarnya dari seorang kafir sekalipun. Artinya apa? Menggiring kita nih umat Islam, jangan lupakan ayat-ayat Allah. Mana Al-Qur'annya? Kalau kita memahami, Pak, ada jamaah nanya, Ustaz, kenapa surah Al-Waqiah itu sering sekali orang bermohon bermunajatnya supaya apa? Dibukakan pintu rizki. Padahal surah Al-Waqiah itu bicaranya dari awal sampai akhir cuman cerita tentang hari pembalasan aja. Nggak ada cerita tentang rizki di dalamnya. Kenapa itu? Oh, Allah cuma ingin mengingatkan sama kita. Kenapa? Allah kalau memberi rizki itu ada feedback namanya, Pak, timbal balik. Walaupun cerita tentang hari pembalasan, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Dikunci Allah kita, Pak, di situ. Mau kemana kita? Makanya kita ini, Pak, yang Allah titipkan rizki, kalau saya mengingatkan gini, jangan nunggu sisa rizki baru kita berkorban di jalan Allah. Bahkan kalau kita banyak duit, Pak, kita berinfak, oh biasa, namanya banyak duit. Tapi ketika kita nih hari ini yang memang sedang butuh sama Allah, kita yang hari ini butuh kepada Allah, maka kita berapapun yang ada masukkan. Kenapa? Karena kita yakin dengan ayat Allah tentang rizki tadi, Pak, dibalas Allah. Cuma kita kadang menganggap ketika kita memberikan rizki, dibalas Allah dengan rizki yang juga materi. Ibu di luar, pengen gak punya suami soleh? Pengen kan? Bapak pengen gak punya istri soleha? Pengen. Punya anak-anak soleh-soleha pengen gak? Pengen. Punya rizki yang berkah berlimpah pengen gak? Pengen. Matinya dalam keadaan husnul khotimah mau gak? Mau. Tapi kenapa masih ingkar sama ayat Allah? Makanya nggak boleh kita ragukan lagi, Pak. Ketika sudah diingatkan Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dimasukkan di dalam neraka jahanam sama Allah nanti. Cuma dari yang dua golongan, Pak. Golongan jin, golongan manusia. Sebabnya lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati, hatinya nggak yakin sama ayat-ayat Allah. Makanya kita nih, Pak, semua yang hadir sini harus senantiasa terus kita tanamkan hati kita tambatkan dengan ayat-ayat Allah. Kenapa? Ayat Allah nanti, Pak, yang akan menggiring kita nih. Menjadi apa? Menjadi hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang senantiasa terus menjaga iman, Islam, dan ihsan dalam diri kita. Sebagai penutup, Pak, ketika kita nih hari ini sudah mulai banyak yang lupa terhadap ayat-ayat Allah, maka satu hal menjadi kunci bagi kita. Takdir Allah, Pak, 2024 Pak Arif dilantik jadi anggota DPRD Deli Serdang, Pak. Apa yang diangkat, Pak, untuk berjanji? Al-Quran kan? Saya berjanji, Pak. Kenapa orang nggak takut dengan itu? Karena masih menganggap Al-Quran itu cuman ayat tulisan saja, Pak. Karena masih menganggap Al-Quran itu cuman sekedar kalimat-kalimat yang dimusafkan, dibukukan. Tapi dia tidak menanamkan nilai keyakinan, keimanan. Al-Quran itu adalah cerita Allah. Tentang siapa? Tentang kitanya. Kalau kitanya nggak mau seperti ini nanti dibalas Allah. Ketika kita hari ini berbuat sesuai perintah Allah, inilah nanti yang Allah berikan. Makanya ayat Allah itu dalam Al-Quran itu harus kita pahami satu persatu. Termasuk ketika berbicara tentang surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tapi tidak ada berbicara tentang keikhlasan di dalamnya. Berbicara tentang apa? Tauhid, ketuhanan. Kok bisa bicara tentang tauhid? Karena Allah cuma ingin mengingatkan buat kita, Pak. Ketika kita mengatakan Qul huwallahu ahad, katakan Allah cuma satu. Allahus somad. Allah itu senantiasa terus masuk, Pak, dalam ayat-ayatnya. Bapak mulai dari alif lam mim.
Allahnya sudah ada di dalam itu, Pak. Sudah ada huruf alif. Zalikal kitabul la raiba fi. Bulannya itu Allah lagi, Pak. Mau di mana lagi kita? Semua ayat-ayat yang tertera dalam Al-Quran tidak pernah terlepas dari kalimat Allah. Makanya kita harus tanamkan tauhid di dalam diri kita lewat ayat-ayat Allah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan ragu sama ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena ayat Allah itu pasti dalam kehidupan kita. Kita ketika kita mau melaksanakan berbuat sesuatu, Pak, berdoa contoh, ngangkat tangan, Pak. Apa kalimatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, saat kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, kita enggak mulai dari situ. Kita cuma bermulai dari kita pertama bertawasul dulu saat untuk siapa? Untuk ini kepada Nabi dan Rasulnya duluan. Tapi tetap Allah menjadi kunci dalam kehidupan kita. Makanya langkah Bapak Ibu semua termasuk hari ini yang hadir di sini, Pak, sesungguhnya memang sudah Allah takdirkan untuk apa? Menjadi hamba Allah yang senantiasa menjaga nilai-nilai ihsan. Iman, Islam, ihsan, menyadarkan diri sehingga akhirnya kuncinya adalah kita. Itulah nanti akhir hidup kita, Pak, husnul khotimah. Mudah-mudahan Allahur Rahman merahmati kehidupan kita semua dan insya Allah kita, Pak, mengingatkan balik lagi, Pak. Saya tidak bisa seperti yang disampaikan tadi, hanya saja fatwa MUI jelas, Pak. Apa fatwanya? Kalau kita, Pak, tidak hadir di tanggal 14, tidak memilih pemimpin kita, Pak, maka, Pak, hukumnya haram. Kita nggak datang ke TPS, hati-hati kita, Pak. Kenapa? Memilih pemimpin hukumnya wajib. Memilih pemimpin hukumnya wajib. Oh, aku Ustadz nggak suka, makanya mohon maaf, Pak. Kalau kita semua yang duduk di sini nggak suka nengok Pak Arif Sapohan, tengok nanti, Pak, buka nomor 5, cucuk aja langsung dia, Pak. Kalau nggak suka kita nengok dia. Kalaupun suka, cucuk aja yang 5 itu, Pak. Nggak apa-apa. Suka nggak suka, cucuk aja dia, Pak. Yang nomor 5-nya. Jangan orangnya, Pak. Yang itu di surat suara. Supaya apa? Supaya kita nih hari ini senantiasa menjadikan kasih sayang Allah tercurah dalam kehidupan kita. Insya Allah mudah-mudahan rahmat Allah buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.